sangat jelas. Apakah tidak bisa dengan akal pikiran kita setidaknya dijadikan saksi saja? Bijaklah menggunakan media sosial. Ya, jangan jadikan buzzer itu adalah pekerjaan Anda. Karena apa? Karena di sini ada sanksi tidak pidananya. Dari bagaimana nanti kena diterapkan. Saya dapat bertemu dengan ini dia juga ini adalah juga sudah memakai juga dan sudah menggunakan kami. Ada motif tertentu nggak bang? Ada ATM, ada ATM dari ya. Oh, ada ATM. Betul, ini kasus black campaign lagi ya yang menimpa saya dan usaha saya gitu kan. Saya ingin tahu dakwaannya seperti apa gitu kan, sesuai atau tidak dengan yang kami alami ketika kita diperiksa juga, gitu kan, ketika laporan yang kami terima juga. Jadi kami ingin memastikan itu sesuai. Ya, lebih jauh lagi sebenarnya keadaan kami ingin memastikan bahwa jalannya persidangan terutama pembacaan surat dakwaan sesuai dengan apa yang menjadi fakta pada saat terjadinya black campaign ini. Yang kedua, kami berharap penegak hukum tidak hanya berhenti di terdakwa yang dua ini saja, tetapi kami berharap dan yakin penegak hukum akan dapat membongkar siapa di balik semua ini, siapa inisiatornya, siapa desainernya, siapa yang mendanainya. Itu insya Allah akan terbongkar semua karena kalau sekedar hanya dua orang ini saja yang diungkap, mereka hanya pelaku dan yang melaksanakan perintah dari inisiator. Saya kira itu ya. Untuk inisiator kira-kira sudah ada kecurigaan? Kalau kecurigaan ada ya, tapi kan biarkan fakta persidangan nanti yang akan berbicara ya. Karena diduga sebenarnya berdasarkan fakta yang kami dengar juga ya, diduga ada bukti petunjuk aliran dana dari seseorang yang secara eksplisit di situ rekeningnya rekening orang tersebut, kemudian ditransfer ke salah satu terdakwa. Boleh bang disebut nama atau inisialnya? Oh, tidak bisa kita sebutkan di sini ya, nanti biarin mungkin di fakta persidangan mungkin nanti akan terungkap ya. Ya, intinya sedang bermasalah hukum juga dengan saya. Mungkin menjadi salah satu saksi dari 17 saksi yang tadi. Saya nggak tahu ya, itu kan wewenang jaksa, kita juga tidak tahu dari 17 saksi itu siapa saja. Ya harusnya menjadi salah satu saksi karena bagaimanapun diduga ya ada bukti aliran dana, itu sudah jelas, dan yang diduga tersebut sedang bermasalah hukum dengan saya. Malah mungkin ya salah satu pencetus huru hara ini itu nggak masuk logika kalau misalnya yang diduga aliran dana itu ada tapi tidak dijadikan saksi, itu aneh. Makanya saya sangat mengawasi proses persidangan ini. Makanya sampai pembacaan dakwaan pun kita datang, kita menyaksikan. Jangan sampai di sini tidak tegak lurus, itu aja. Pokoknya saya sangat berharap otaknya, gitu kan, dalangnya, inisiatornya, pendanaannya itu betul-betul dibongkar, terungkap. Karena bagaimanapun ini sangat merugikan saya, perusahaan, karyawan, konsumen-konsumen saya, gitu kan. Ini benar-benar sangat merugikan dan betul-betul negara juga dirugikan. Kenapa? Karena kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam negeri itu jadi menurun. Itu yang harus kita sadari. Supaya buzzer-buzzer seperti ini itu betul-betul kapok, gitu kan. Mungkin selama ini
Tidak ada yang sampai diproses hukum atau apa. Tidak dengan saya pokoknya sampai otak-otaknya, sampai dalang-dalangnya harus terbongkar. Hari ini kita saksikan bersama agenda sidang terhadap 2 orang terdakwa atas nama FM dan RR, yang mana keduanya didakwakan atas dakwaan kombinasi ya. Itu ada pasal 45 ayat 4 junto 27A yang mana ancamannya 2 tahun. Terus ada yang kedua, ada 51 ayat 1 junto pasal 35, itu ancamannya maksimal 12 tahun. Terus kemudian pasal 433 ayat 2 Undang-Undang 1 2023 ancamannya 1 tahun 6 bulan. Oke, saya tambahkan sedikit. Jadi gini, hari ini kita lihat sebuah sidang di mana ada 2 orang dipidana karena UU ITE. Ini adalah perkara kedua orang masuk penjara dikarenakan laporan dari Bu Heni. Inti dari cerita adalah bijaklah menggunakan media sosial. Ya, jangan jadikan buzzer itu adalah pekerjaan Anda. Karena apa? Karena di sini ada sanksi tidak pidananya. Kita lihat tadi apa yang disebutkan dengan mafia skincare, ya kan? Mafia skincare itu apa sih? Tidak ada satu putusan pun yang menyatakan klien kami, Bu Heni ataupun Pak Iwa ataupun perusahaan ataupun pabriknya melakukan tindak pidana. Ya. Kemudian dalam BPOM pun juga hasil pemeriksaan tidak ada yang melanggar ketentuan. Sampai hari ini perusahaannya Bu Heni dan Pak Iwa itu masih berjalan sebagaimana mestinya. Jadi semua fitnah, tuduhan, kami berjuang untuk memulihkan nama baik. Selama ini kami diam, tapi jangan lupa kami bergerak. Dan jangan lupa lagi, kalau kami membuat banyak LP, jadi kita tunggu saja. Satu persatu akan kita masukkan kepada penjara jika telah melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Perbuatan fitnah, perbuatan hoax, dan mencemarkan nama baik pribadi ataupun perusahaan. Kita proses dan kita kawal langsung. Jadi tidak hanya orang-orang yang di bawah ini, tapi yang kita mau adalah siapa yang mendanai ini, berapa, kenapa ada orang yang telah menaruh sejumlah uang ataupun menyetorkan sejumlah uang tidak dijadikan saksi. Dan untuk itu kita akan meminta kepada penyidik, kalau perlu kepada Komisi 3, kita mintakan RPU. Di sini ada uang yang menyeberang dan kenapa tidak dijadikan saksi dalam perkara ini, sehingga kita minta supaya perkara ini diteruskan, dicari betul otaknya. Ya. Jadi jangan cuma keroconya aja yang ditangkap saat ini, Ya. tapi ada otaknya, siapalah mastermind-nya di sini. Disitulah yang akan kita cari dan kita kawal sampai selesai. Karena sekali lagi bukan apa-apa, nama baik itu mahal harganya. Dan itu perjuangannya luar biasa dan kami akan berjuang terus. Ada lagi? Ya, saya tambahkan sedikit, teman-teman jangan lupa kalau teman-teman lihat jejak digital, kata mafia skincare ini menjadi judul yang mereka kembangkan, yang mereka mulai. Judul mafia skincare itu bukan cuman di satu momen aja. Di momen sebelumnya, teman-teman tahu ada sebuah podcast yang dilakukan oleh 2 orang influencer tenaga medis. Ya, yang bergerak di bidang yang sama lah di dunia skincare, gitu ya, yang membuat title podcast dengan judul Mafia Skincare. Dan jangan lupa juga, kami juga membuat LP tentang black campaign pabrik kami yang katanya judulnya juga sama, Mafia. Alhamdulillah, Mafia pabrik kosmetik milik Mafia Skincare akhirnya disegel, akhirnya ditutup. Itu juga sudah kami bikin laporan polisi dan saat ini sudah tahap penyidikan. Jadi artinya Mafia Skincare ini menjadi judul yang mereka desain dari awal. Jadi ini bukan sesuatu yang kebetulan. Kami yakini ini sesuatu yang didesain sedemikian rupa supaya Bu Heni, istri saya, dan perusahaan saya dinarasikan, dipersepsikan oleh masyarakat sebagai mafia skincare. Itu tujuannya. Dan biarlah pengadilan nanti yang membuktikan. Sekali lagi kami yakini kebenaran akan menemukan jalannya, dan otak, inisiator, pendana dari buzzer-buzzer ini, black campaign ini, fitnah ini, insya Allah akan terungkap. Ya, kami yakini itu. Saya kira itu dari saya, Bu Heni, dan terima kasih. Intinya buzzer
Dede, mundur dulu deh. Ini punya siapa? Saya Bu. Bapak Nuhun. Sanes. Nanti kami laporkan. Siap, makasih.